Episode 18 Pertarungan Pembaca, 2. Ketika saya merasakan angin menyegarkan menyelimuti tubuh saya mengingat kalimat-kalimat yang muncul di Ways of Survival. Han Suyong memanggil avatar ketika dia menyadari skill yang akan saya gunakan. Apa? Saya pikir Anda tidak belajar ini. Petik 2. Mundur. Jalan angin. Ada angin kencang di tangan kanan dan badai di tangan kiri. Jalan angin akan dibuka ketika garis lurus dan kurva bertemu. Kalimat yang tidak bisa kupahami menjadi kenyataan saat aku merasakan angin di jari kakiku. Tinju Myung Il Sang tiba-tiba mendekati hidungku. Serangan yang seharusnya mengenai itu tidak ada artinya. Kekuatan luar biasa dari keterampilan ini mengisi kekuranganku dalam statistik. Ini adalah teknik rahasia Imyuntar. Mata Myung Il Sang bersinar. Hah, Anda mempercepat. Petik 2. Saya tidak menjawab karena saya fokus pada pencerahan. Mulai sekarang, itu adalah pertarungan melawan waktu. Waktu yang tersisa untuk bookmark adalah 30 menit. Aha, aku mengerti. Apakah ini keterampilan para serigala itu? Myung Il Sang menertawakanku. Apakah Anda menerima pencerahan hebat yang memungkinkan Anda menggunakan keterampilan menyebalkan ini? Petik 2. Apakah kamu tahu, saya membunuh raja orang-orang itu dengan tangan saya sendiri. Petik 2. Tentu saja saya tahu. Saya ingat makhluk Kronos yang meninggal. Pangeran Lisaon dari Imyuntar, Ratu Parasit Antinus. Nasib mereka yang selamat dari dunia mereka yang hancur akan digunakan dalam skenario yang terjadi di planet lain. Saya akan berada dalam situasi yang sama dengan mereka jika bumi dihancurkan. Tembakan cannon fire menengah hitam dari tangan kanan Myung Il Sang. Wind satu angin akan bertemu angin lain untuk membentuk yin dan yang. Sekali lagi, satu angin akan bertemu angin lain untuk membentuk prinsip-prinsip negatif dan positif. Saya menggunakan semua imajinasi saya untuk memasukkan kata-kata ini ke dalam gambar. Angin panas dan dingin berputar di depan saya dan arah angin mulai berputar. Api hitam dibelokkan begitu menghantam angin dan energi menyebar ke segala arah. Semua serangan ether disebarkan melalui media. Jika akar media dibubarkan, serangan itu tidak punya pilihan selain kembali. Myung Il Sang tampak terkejut. Cukup bagus. Anda harus memiliki bakat. Petik 2. Myung Il Sang sekali melawan mulai melarikan diri. Karakter, Myung Il Sang, telah menggunakan Blink level 4. Itu satu lagi Blink. Namun, tidak sulit bagiku untuk mengejarnya. Begitu saya menutup mata dan berkonsentrasi pada angin, saya bisa membaca semua yang ada di dekat saya. Saya berlari di sepanjang jalan dengan kecepatan yang cocok dengan Red Phoenix Sunpo Yo Jong Hyuk dan menemukan Myung Il Sang. Dia mengambil orang-orang secara acak dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Saya menendang rangka baja bangunan dan terbang menuju Myung Il Sang. Itu adalah pukulan yang akan menghancurkan tulang tetapi dia berdiri. Stempel ke-24 dari pengungsian, Myung Il Sang, telah dirilis. Segel berikutnya dilepaskan oleh sehelai rambut. Petik 2. Itu geli. Myung Il Sang berbicara dengan cara yang menyenangkan. Dia percaya bahwa dia akan tetap menang. Luka-lukanya disembuhkan oleh segel yang dilepaskan dan seiring berjalannya waktu, lebih banyak kekuatan sihirku dikonsumsi. Hahaha, coba hentikan aku. Sebenarnya, saya tidak bisa membunuhnya jika saya menggunakan Way of the Wind sebagai skill buff. Jika ini saja bisa mengalahkan bencana pertanyaan, Kronos tidak akan binasa sejak awal. Saya harus melakukannya. Masalahnya adalah, seseorang perlu membeli waktu agar saya menggunakan teknik ini. Hah. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit diagonal ke saya. Itu tampak seperti elang yang turun ketika menembus udara menuju Myung Il Sang. Ada ledakan mengerikan dan sebuah kawah kecil muncul. Seseorang yang dikenal terlihat di mana Myung Il Sang berbaring di tanah. Aku melihat pria dengan mulut lebar dan bergumam. Yo Jong Hyuk. Bukankah keparat ini mengatakan dia akan butuh 2 hari untuk pulih? Aku melihat Yo Jong Hyuk yang mendekat dan secara refleks melangkah mundur. Tentunya dia tidak berencana untuk memukul saya sekarang. Namun, Yo Jong Hyuk berhenti beberapa langkah di depanku dan berbalik. Mulailah. Yo Jong Hyuk berdiri di hadapanku seolah dia tahu apa yang aku coba lakukan. Aku akan menghalanginya. Han Suyong bergumam mewakili saya dari tempat dia berbaring di dekatnya. Sial. Seperti yang diharapkan dari protagonis. Petik 2. Tapi tidak seperti kata-katanya, Yo Jong Hyuk tampak dalam keadaan berbahaya. Tubuhnya masih limbung dan pembuluh darah di tubuhnya masih melotot. Sementara itu, Myung Il Sang berdiri dari kawah, tertawa sambil batuk darah. Ini agak menyebalkan. Dia tidak rusak parah meskipun dampaknya. Sulit dipercaya bahwa ia berada di sisi lemah, yang akan muncul. Myung Il Sang berlari ke depan dan Yo Jong Hyuk bertemu dengannya. Kemudian saya memanggil Way of the Wind. 4 angin bertemu dan membentuk pertahanan. Kemudian 4 angin ditambahkan, menjadikannya 8 trigram. Karena itu, angin di mana-mana belum ada di mana-mana. Petik 1. Giliran saya untuk menggunakan ayat yang memberi Lisaon pencerahan. Dinding udara misterius dalam bentuk segi 8 mulai berputar. Itu adalah kubah kecil ruang. Segel yang ketat mencekik saya. Mulai sekarang, itu adalah pertarungan melawan waktu. Yo Jong Hyuk terbang kembali dari pukulan sementara ekspresi Myung Il Sang mengeras. Dia akhirnya menyadari bahwa ini bukan permainan.
Apa? Saat berikutnya, semua udara di kubah telah dihapus. Telingaku menjadi terhalang dan semua suara menghilang. Angin bertiup kencang tetapi kubahnya setenang mata badai. Myung Il-sang membuka mulutnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dia menggerakkan mulutnya beberapa kali tetapi suaranya tidak terdengar. Suara tidak mungkin karena tidak ada media. Dia benar-benar berada dalam ruang hampa. Karena perbedaan tekanan udara di paru-paru saya sejenak keluar. Aku dengan cepat menariknya kembali. Di luar kubah, Han Suyong meneriakkan sesuatu. Keahlian eksklusif, sudut pandang Omniscient Readers tahap 2 telah diaktifkan. Apa ini? Aku bisa mendengar pikiran Myung Il-sang. Mengapa saya tidak memiliki suara? Sihir. Myung Il-sang berteriak dengan kebingungan. Itu alami. Semua gam yang kembali mendapat penalti. Ini terutama berlaku bagi mereka yang kembali yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan asli mereka dalam kondisi tertentu. Hukuman bencana pertanyaan diaktifkan. Kekuatan, Myung Il-sang, yang telah kembali telah melemah. Stempel ke-24 dari pengungsian, Myung Il-sang, telah dikunci. Wah, tidak. Mereka memiliki kondisi, dilemahkan, semudah, diperkuat. Stempel ke-23 dari pengungsian, Myung Il-sang, telah dikunci. Mengapa bencana pertanyaan terus bertanya? Sederhana saja, kemampuannya akan melemah jika dia tidak bertanya. Sial, lepaskan ini. Cepat lepaskan. Tinjunya menabrak dinding udara berkali-kali tetapi dinding itu tidak mudah patah. Di ruang tanpa media, api hitam tidak menyala. Stempel 22 dari pengungsi, Myung Il-sang, telah dikunci. Penjara vakum yang bisa dibuat menggunakan Way of the Wind. Ini adalah strategi optimal melawan bencana pertanyaan yang saya tahu. Wah. Myung Il-sang terlambat berlari ke arahku. Dia berpikir bahwa penjara vakum akan rusak jika aku mati, tetapi bukan itu masalahnya. Ini adalah tempat yang saya buat. Saya menggunakan Way of the Wind untuk menghindari serangannya dan dengan cepat mengurangi area penjara. Begitu tembok menyusut, saya membuat jalan sempit dan melarikan diri keluar kubah bersama Yo Jong-hyuk. Sekarang Myung Il-sang adalah satu-satunya yang tersisa di dalam kubah. Anda brengsek. Seorang yang kembali bukanlah seorang yang kembali secara gratis. Kubah itu retak sedikit di bawah kekuatannya. Saya mengangkat tangan saya dan angin memenuhi titik lemah. Kemudian ukuran kubah mulai menyusut dengan cepat. Darah mengalir dari hidungku karena konsentrasiku yang berlebihan. Tujuan utama saya adalah membatasi penjara vakum ke tubuhnya. Namun, itu tidak mudah dikendalikan. Sial, Yo Jong-hyuk berhasil dengan mudah. Mengapa ini sangat sulit? Jangan mencoba mengendalikannya. Kamu harus memimpin angin. Suara Yo Jong-hyuk terdengar. Pada saat itu, saya menerima pencerahan. Mungkin itu adalah kesalahan saya untuk membuat tembok. Yang penting adalah menghilangkan media di sekitar tubuhnya. Saya tersedak. Myung Il-sang dengan panik menggaruk lehernya, menyebabkan dirinya berdarah. Cukup bagus. Meski kamu masih belum begitu berbakat. Suara Yo Jong-hyuk terdengar lagi. Kemudian Myung Il-sang mencoba hore terakhirnya. Karakter, Myung Il-sang, telah menggunakan Great Black Fire Cannon level 3. Lengan kanan Myung Il-sang dikelilingi oleh api gelap. Yang mengejutkan saya, nyala api besar melesat menembus kubah angin. Saya jatuh sambil melindungi tubuh Yo Jong-hyuk. Tumbukan tumpul memenuhi kepalaku. Myung Il-sang tampaknya memeras sisa kekuatan sihirnya saat meriam api hitam berlanjut. Tetapi angin tidak berhenti. Begitu meriam api hitam ditembakkan melalui kubah, angin langsung memenuhi tempat itu lagi. Hore terakhir tidak mengubah apapun. Masalahnya adalah orang-orang sekarat karena api hitam. Yo Jong-hyuk melihat wajahku dan berkata, Kim Dokja, jangan pikirkan itu. Mereka tidak akan peduli jika kamu mati. Petik 2. Ada orang seperti itu. Tapi tidak semua orang seperti itu. Saya bangkit dan menghadapi api hitam. Api hitam tersebar dan dipelintir oleh kekuatan kubah yang berputar kuat. Rasa sakit yang mengerikan mengikuti. Itu karena saya mencegat sebagian besar api hitam. Api hitam membakar kulitmu dan sensasi di tulangku memudar sedikit demi sedikit. Aku bisa melakukannya. Dia tidak kuat sekarang. Pada saat ini, saya mencapai area di luar batas kemampuan saya. Ketika indera saya pingsan, tubuh saya seperti angin. Rasi bintang yang mencintai usaha menikmati penderitaanmu. Sentuhan bakat yang tertidur di jiwamu telah berkembang. Saya mengendalikan penjara vakum dengan tangan kiri saya sambil menggerakkan angin dengan tangan kanan saya untuk menghilangkan energi api hitam. Dalam keadaan trance, saya merasakan ketinggian baru di Way of the Wind. Angin di ujung jari saya menciptakan pemandangan yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Ketebalan skill eksklusif, dinding keempat, untuk sementara menipis. Perasaan yang aneh. Ini adalah bagaimana karakter melihat dunia. Tidak peduli seberapa keras saya membaca teks, saya tidak tahu apa yang harus saya rasakan. Saya merasa bahwa sebagian dari narasi yang dirasakan melalui halaman-halaman menyentuh ujung jari saya, yang tidak pernah bisa saya jangkau sepenuhnya, sekarang sepenuhnya dipahami. Membaca berbeda dari pengertian. Mungkin saya masih belum mengerti 1% dari dunia ini. Segera setelah itu, saya merasakan kekuatan api hitam Myung Il-sang lemah.
Sial, sampah. Mati, mati. Momentum nyala api hitam menurun dengan cepat. Selain itu, kekuatan sihirku masih penuh. Perasaan yang aneh. Bahkan jika aku sedang kesurupan, bagaimana aku bisa memiliki sisa kekuatan sihir sebanyak ini? Di belakang saya, Yo Jong-hyuk berkata, aku akan membunuhmu. Entah bagaimana aku menyerap kekuatan sihir Yo Jong-hyuk. Kemudian setelah beberapa saat, serangan Myung Il-sang berhenti. Semua segel yang dikembalikan, Myung Il-sang, telah dikunci. Yo Jong-hyuk dan aku saling memandang. Keterampilan eksklusif, Way of the Wind level 8, telah dirilis. Myung Il-sang yang dilanda ketakutan menatap kami. Batuk, batuk. Aku melempar iman yang tak terputus ke arah orang yang terengah-engah dan mencoba melarikan diri. Ku Hyok. Dia jatuh dengan pisau di punggungnya. Dia tidak akan bisa melarikan diri dengan bling lagi. Aku berlari dan meraih lehernya. Petik 2. Hah, sungguh frustasi karena tidak bisa berbicara. Sudahkah pertanyaan Anda selesai? Petik 2. Keok. Aku akan membunuhmu jika kamu bertanya padaku sekarang. Jangan tanya apa-apa. Petik 2. Yang kembali. Eksistensi paling arogan dan brutal di Ways of Survival. Di antara mereka yang kembali, Myung Il-sang adalah salah satu yang terburuk. Sekarang aku tidak ingin mendengar satu suara pun darimu. Astaga, Peyok. Kuaek. Myung Il-sang menatapku seolah itu tidak adil. Aku memukulnya lagi dan lagi sampai rasa takut itu benar-benar hancur. Myung Il-sang yang dipukuli nyaris tidak berhasil berkata, tidak mungkin seperti ini. Saya melihat orang ini dan ingat ketika dia adalah seorang pejuang. Aku seorang pejuang. Saya seorang pejuang sejati. Benarkah? Petik 2. Siswa SMA 17 tahun, Myung Il-sang. Bocah lugu yang terpilih sebagai pejuang untuk menyelamatkan dunia dan jatuh ke Kronos. Dia jelas tidak ingin menjadi seperti ini. Dia tidak ingin menjadi pembunuh yang melenyapkan nyawa di benua. Tapi dia melakukannya. Kaulah yang memilih untuk menjadi bencana. Sekarang dia tidak bisa mengubah fakta itu. Pemahamanmu tentang karakter, Myung Il-sang, telah meningkat. Wajah Myung Il-sang berubah. Aku, jelas, protagonis. Ini, dunia. Pria yang ingin menjadi protagonis tetapi gagal pada akhirnya. Protagonis sejati segera mendekati dan membanting pisau ke kepalanya. Saya melihat ke mata pria yang terbunuh oleh Yo Jong-hyuk. Itu adalah kematian sia-sia untuk bencana yang menghancurkan dunia. Kamu telah menang melawan orang yang kembali, untuk pertama kalinya dalam skenario. Kontributor, Kim Dok-ja, Yo Jong-hyuk. Anda telah mendapatkan 40.000 koin sebagai hadiah prestasi. Item baru akan ditambahkan ke cerita Anda. Narasi, orang yang menentang keajaiban, telah ditambahkan. Anda telah mendapatkan kemungkinan stigma baru.